Assalamualaikum, Bu Nun. Waalaikumsalam, Pak Gimana? Ajis. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nun, hari ini Bu Nun mau melakukan coaching ya? Iya, Pak Ajis. Jadi kemarin kita sudah ngobrol untuk pelaksanaan coachingnya. Jadi hari ini saya mohon izin, saya rekod ya Bu. Jadi nanti biar kita punya bukti kaitannya dengan pelaksanaan hari ini. Nah, Bapak Manu Bu Nun, yang perlu saya sampaikan, nanti Bu Unun mau melaksanakan coaching dengan siapa? Dengan Pak Ferdi, Pak Ferdi ya. Iya. Masalahnya apa Bu yang disampaikan oleh Pak Ferdi? Permasalahannya Pak Ferdi mempunyai murid-murid yang suka bermake up di dalam kelas seperti itu. Terus Pak Ferdi minta bantuan bagaimana cara mengatasi hal ini. Terus kemudian nanti ini sudah saya siapkan rubrik ya Bu Nun ya. Nanti kita sepakati rubriknya, nanti penilaiannya seperti ini. Jadi ini hanya sebatas catatan bagi saya nanti untuk kita melakukan, bukan saya menjustifikasi, bukan, cuman kita saling berbagi. Menurut saya nanti disampaikan itu. Kemudian nanti menurut kita fokuskan ke arah mana, Bu Nun? Dalam artian sebagai coaching pengembangannya nanti kita arahkan spesifiknya kemana, atau semua atau spesifiknya kemana? Nanti kita fokusnya ke mendengarkan aktif. Mendengarkan. Sebagai pendengar aktif ya? Sebagai pendengar aktif. Dan juga istilahnya saya ingin memberikan suatu pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang bermakna. Berarti kita lebih arahnya sebagai pendengar aktif gitu ya. Terus nanti mohon izin Bu Unun, saat dengan melakukan coaching saya tak bisa memantau dari sini. Kemudian nanti setelah pelaksanaan coaching kan kita harus melakukan diskusi pasca melaksanakan supervisi. Nanti mohon waktunya setelah coaching selesai kita bisa berdiskusi tentang itu, gitu ya. Iya, siap aja. Selamat melaksanakan coachingnya, jangan merasa nanti saya di sini mengganggu gitu ya. Saya di sini hanya mendengarkan saja. Itu ya Bu Nun. Ya, terima kasih. Nanti saya tak melihat dari sini. Silakan. Pak Ferdi bisa dipanggil ya. Saya tak menunggu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ferdi. Ya, permisi ya Bu Nun. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Kemarin kok saya mendengar berita katanya muridnya Pak Ferdi ada yang bermake up di dalam kelas, itu benar atau salah Pak Ferdi? Iya Bu, jadi datang saya sini ya dengan mau coaching dengan itu terkait dengan ada masalah terkait siswa saya. Itu Bu. Begini Pak Ferdi, kita bicarakan dulu permasalahan dari siswa panjenengan itu apa? Baik, jadi tujuannya sini saya ingin sharing cerita terkait dengan siswa saya yang bermasalah, di mana siswa ini banyak diantaranya itu yang cewek-cewek ya Bu, dia datang ke sekolah bermake up, sedangkan dia sudah menggunakan seragam sekolah, kan harusnya tidak boleh. Nah itu ketika datang ke sekolah ketemu dengan tim disiplin. Nah dari tim disiplin sudah diminta untuk menghapus make up-nya. Namun setelah itu ketika sudah di dalam kelas waktu pembelajaran kembali didapati anaknya sudah bermake up lagi. Jadi ya harapan tujuan saya sih sebenarnya bagaimana supaya bisa merubah atau membilangi ngomongin ke anaknya itu supaya tidak seperti itu layaknya seorang siswa. Apakah Pak Ferdi sudah memanggil anak-anak tersebut? Maksud saya seperti ini, dalam arti di sini memanggil anak tersebut ditanya mengapa mereka kok bermake up di dalam kelas.
apakah mereka kurang pede, kurang bagaimana ya, merasa bahwa dirinya masih kurang dan perlu dipoles dengan make up atau bagaimana? Ya, kalau terkait itu saya sudah sebenarnya mau akan saya panggil sih Bu anaknya. Jadi terkait itu mau saya tanyain bagaimana nantinya kenapa kok seperti itu anaknya gitu. Anak-anak seperti itu kenapa? Terus sekarang kira-kira apa ya harapannya Pak Ferdi terkait hal tersebut? Harapannya saya ya supaya anak-anak memiliki kesadaran diri, jadi tahu waktunya gitu loh. Kalau di kami kan memang apa namanya, ketika waktunya praktek boleh mereka bermake up, karena memang di hotel jurusan kami itu memang harus namanya bermake up sesuai standarnya perusahaan seperti itu. Nah, ketika mereka tidak menggunakan seragam sekolah, menggunakan seragam praktek, berarti kan harus tampil seolah seperti siswa gitu. Gitu. Jadi untuk memberikan pemahaman saja kepada anaknya, tahu waktunya gitu. Enggak serta-merta harus full setiap hari bermake up gitu. Terus sekarang apa ya yang harusnya Pak Ferdi lakukan untuk apa ya untuk membuat si anak tersebut tidak bermake up? Mungkin ini nanti akan saya panggil atau satu jurusan ya, satu jurusan satu angkatan itu saya panggil, saya berikan sosialisasi terkait dengan apa namanya, terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti apa. Jadi supaya jurusan saya juga tidak apa namanya ya, tidak kena ininya imbasnya. Oh ini si jurusan ini nih. Gitu. Jadi saya panggil, saya kasih sosialisasi kembali. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin saya itu saja dulu. Sosialisasi aja dulu. Kira-kira apakah itu sudah pernah Pak Ferdi lakukan? Ya, rencananya mau saya panggil. Oh, masih akan ya rencananya akan dilakukan. Kemudian saya juga mungkin saya menggandeng tim kedisiplinan. Kemudian wali kelas. Kemudian siapa lagi ya? BP, BK. Nah, itu kalian saya undang dan guru-guru jurusan sekalian saya undang untuk sosialisasi itu supaya nanti kalau enggak hanya dengan saya saja anak-anak bukan takut ya, maksudnya bisa mengingatkan guru yang lainnya. Ini jikalau Pak Ferdi nanti sudah melaksanakan rencananya Pak Ferdi, itu nanti persentase keberhasilannya bagaimana Pak Ferdi? Kira-kira berapa persen? Jika hal itu sudah terlaksana, ya harapannya bisa sampai apa namanya, ya paling enggak bisa 80-90% lah Bu. Jadi untuk mengembalikan kesadaran anak-anak, mereka tahu akan apa namanya, sadar sesuai dengan waktunya harus bermake up, yang tidak harus bermake up seperti itu. Harapannya ya kalau bisa sampai 100% karena apa namanya, karena itu kan supaya dia terbiasa ya Bu. Nah nanti kalau sudah lulus mereka kan sudah harus siap langsung kerja. Jadi biar dia terbiasa juga gitu. Karena ya namanya kompetensi harus 100% kompeten. Ya. Itu tadi siapa aja Pak yang akan panjenengan tarik untuk membantu jenengan? Saya, kemudian jenengan selaku guru, ya, kemudian ada guru-guru yang lainnya, guru jurusan yang lainnya, wali kelas, kemudian BP sama tim ketertiban atau kedisiplinan. Ya, bimbingan konseling sama bagian ketertiban. Bagian ketertiban atau kedisiplinan. Kira-kira kapan Pak Ferdi akan melaksanakan rencana planningnya tadi? Mungkin di seminggu berikutnya saya akan melakukan koordinasi dengan teman-teman tadi untuk apa namanya melakukan sosialisasi. Kira-kira apa ya? Ya Pak Ferdi, komitmennya Pak Ferdi agar rencananya Pak Ferdi itu bisa berjalan mulus, tidak ada kendala. Ya mungkin setelah itu selain
apa ya, Sosialisasi. selain sosialisasi ya, Heeh. nanti hasil sosialisasi, kemudian rundingan lagi dengan tim-tim seperti tadi itu, enaknya bagaimana, atau membuat peraturan yang jelas, atau membuat semacam poster atau bagaimana yang pakai seragam sekolah tidak boleh bermake up, dikasih tanda silang gitu. Kalau pakai seragam praktek boleh. Nah, mungkin dari visualisasi anak-anak kan lebih gampang melihat gambar ya daripada teks tulisan gitu. Mungkin itu di setiap titik kita tempel di sana bisa. Ya, harapannya Kemudian bisa semuanya. Pak. kira-kira di kepala sekolah, waka dan sebagainya, apakah sudah pernah Pak Ferdi istilahnya ajak bicara mengenai hal ini? Sudah pernah. Kemudian kemudian solusi dari mereka? Sementara masih belum ada tindakan, jadinya saya setelah ini coba setelah itu saya sampaikan, Pak, Bu, saya nanti mau ada sosialisasi terkait ini. Oke, Pak Ferdi, semoga rencana jenengan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Ferdi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih atas curhatan hati dari Pak Ferdi. Siap. Oke, semoga rencananya Pak Ferdi bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya. Jelas sudah dapat. Oke, Assalamualaikum Pak. Siap. Oke, Bu Nun, kita lanjut dari tahapan selanjutnya ya Bu. Jadi berkaitan dengan untuk pasca observasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke jenengan. Jadi yang pertama, sebelum saya melakukan penilaian Bu, menurut Bu Unun pelaksanaan coachingnya tadi bagaimana? Menurut Bu Unun sendiri? Kalau menurut saya sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah maksimal, sudah bagus. Jadi menurut Bu Unun apa yang dilaksanakan hari ini antara Bu Unun dan Pak Ferdi itu sudah sesuai dengan harapan dan rencana yang direncanakan oleh Bu Unun, gitu? Iya. Jadi gini Bu Unun, saya harus menyampaikan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, monggo. Silakan. Hasil pengamatan ini tentunya bukan berarti saya menyalahkan, bukan. Tetapi hasil pengamatan ini adalah murni atas apa yang saya lihat, jadi berdasarkan indikator-indikator yang tadi sudah kita sepakati, dan saya sudah mempunyai beberapa catatan dan saya sampaikan ini berdasarkan pengamatan saya secara pribadi. Jadi gini, kalau memang diperbolehkan ya Bu Nun ya. Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan gini, pada saat Bu Unun tadi menyampaikan dengan melakukan coaching dengan Pak Ferdi, menurut saya itu sudah sesuai. Saya juga sependapat. Cuman ini harus saya sampaikan, cuman ada beberapa momentum di mana Bu Unun ketika coach atau Pak Ferdi itu belum selesai menyampaikan argumen atau belum selesai berbicara, Bu Unun sudah masuk. Jadi mungkin tidak sering Bu Unun, tapi ada beberapa kali memang saya lihat posisinya seperti itu. Sehingga itu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kemudian apakah itu salah ya? Nanti kita belajar bersama. Nah, menurut Bu Unun bagaimana atas apa yang saya sampaikan itu? Memang benar Pak itu tadi. Ketika saya melaksanakan coaching sama Pak Ferdi, memang saya kurang bisa mendengarkan secara aktif itu tadi. Ya. Jadi Pak Ferdi belum selesai cerita, saya sudah tanya. Ya. Dan cerita saya udah tanya seperti itu. Menurut Bu Unun itu sebabnya apa Bu? Sebabnya apa ya? Terlalu banyak pertanyaan yang ada di iya. yang ada di pikiran saya sehingga menyebabkan saya itu penasaran. Kemudian oke lah itu analisa saya ya. Iya. Jadi analisa saya, dari analisa itu menurut saya Bu Unun sudah mengetahui bahwa memang harusnya itu dibenahi, bahwa sebagai pendengar yang baik kita harus menyelesaikan dulu coach untuk berbicara, baru kita menyampaikan pertanyaan lagi.
Iya. Tetapi tidak apa-apa karena itu kan juga kita namanya proses seperti itu. Terus untuk kedepannya gimana Bu Nun? Berkaitan Untuk dengan yang kedepannya sudah kita saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan saya, ya. lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif, lebih mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Yang penting lebih belajar sebagai pendengar yang baik ya Bu ya. Iya. Biasanya kita kaum wanita itu kan tidak bertahan gitu ya Bu ya. Terlalu kepo. Terlalu kepo. Jadi menurut jenengan dari hasil yang saya sampaikan, jadi dari analisa saat jenengan melakukan coaching, kemudian saya memberikan gambaran berdasarkan yang saya pantau, menurut Bu Nun nanti kedepannya yang perlu ditingkatkan apalagi? Apakah tetap sebagai pendengar aktif ataukah kompetensi yang lain? Ya, yang pasti kompetensi yang lain juga, Pak. Jadi saya perlu mengembangkan diri, dalam hal selain mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang lain itu juga harus masuk gitu ya. Oke, Bu Nun, jadi semoga masukan dari saya ini bisa menjadi bahan untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih. Saya lebih pintar loh, kita sama-sama belajar. Semoga dengan kita belajar ini nanti saya juga belajar bagaimana untuk menjadi seorang coach yang baik. Ini juga seperti itu. Gitu ya Bu Nun. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita dapat menjadi manfaat untuk kita bersama. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.